Ya, Mas Pumbida tadi ada mengatakan siap-siap mengosongkan kamar Anda di DPR jika sudah inkrah keputusan pemecatan Anda. Apa sih yang akan Anda lakukan? Ya maksudnya bukan hanya inkrah, tapi juga prosedurnya secara benar gitu kan. Karena kan yang saya kritisi itu adalah saya diperlakukan tidak seperti manusia gitu. Tidak seperti warga negara Indonesia. Nah ini yang sebenarnya saya tekankan lagi. Nah kalau perkara ininya, sanksinya kan saya siap terima, saya siap mengosongkan. Besok pun atau hari ini pun juga nggak ada masalah. Tapi kan artinya apa? Artinya hak-hak politik saya yang sebetulnya saya dapatkan dari suara rakyat, ini pun otomatis dihilangkan. Berarti ada apa? Ada hak-hak asasi manusia yang selama ini saya bantu di dalam masalah konstituen dan juga masalah-masalah mereka di DPR, di Komisi 9 yang terganggu. Nah, saya nggak tahu mereka nanti bagaimana responsnya. Tapi saya sudah sampaikan, saya minta maaf dalam beberapa hal saya tidak bisa membantu mereka lagi secara ke DPR-an secara maksimal tentunya. Ya, Mas Pumbida, ada kader Golkar yang sedang menjalani proses hukum dan bahkan ditahan seperti Ratu Atut, tapi tidak dipecat dari Golkar. Bagaimana Anda kemudian membandingkan diri Anda dan kader Golkar yang tidak dipecat? Kalau Bu Atut sudah divonis belum? Belum kan? Masih dalam proses hukum. Jadi kalau dalam proses hukum berarti belum inkrah. Cek lagi ada teman-teman yang lain yang sudah inkrah, yang sudah divonis, ya. Tapi jadi, tidak diberhentikan? Tidak diberhentikan dari keanggotaan DPP, dari keanggotaan Golkar maksudnya. Nah, saya diberhentikan dari keanggotaan Golkar, padahal keanggotaan itu sesuatu yang voluntary, yang sifatnya sukarela. Saya bergabung dengan Golkar karena kecintaan saya kepada Partai Golkar, dan saya selalu ingin berada di situ. Seharusnya sebagai suatu partai yang demokratis, yang selalu dinilai sama orang-orang bahwa ini partai yang sangat demokratis, yang maju, yang modern, yang tidak mempunyai katakanlah patron ya. Kenapa partai yang demikian hebatnya sebetulnya tidak bisa menghargai hanya sekedar perbedaan persepsi politik ataupun dukungan kepada seseorang? Ini yang saya nggak bisa terima. Nah, sikap Anda terhadap Partai Golkar setelah pemecatan? Oke, saya memberi catatan bahwa ada satu peraturan organisasi yang ada hubungannya dengan pemilihan kepala daerah. Ya, kalau kemudian Golkar tidak dalam posisi mendukung ataupun istilahnya membuat poros seperti yang terjadi sekarang, itu di dalam pilkada itu kita harus mendukung adalah calon yang di jalan, misalnya kader Golkar yang dicalonkan oleh partai lain. Itu ada di PO kita, tapi untuk pilkada. Untuk pilpres memang tidak ada aturannya. Secara logika berpikir, kalau level mikronya seperti itu saja, harusnya teman-teman di DPP paham, level makronya pun harusnya seperti itu. Mas, selama menjadi anggota atau kader Golkar, apa yang Anda hitung sebagai kontribusi Anda di partai? Waktu, biaya, tenaga, dan juga nama baik kita pertaruhkan untuk Partai Golkar. Dan juga kalau dilihat kinerja saya di DPR, silahkan dicek, banyak orang mulai mengapresiasi Partai Golkar dikarenakan saya ini sangat hands-on ya terhadap berbagai macam masalah. Komisi 9 adalah komisi yang berhubungan dengan yang namanya buruh, masalah kesehatan, dan juga yang lain-lain yang ada hubungan dengan itu. Tanya kepada teman-teman buruh, sebelum-sebelumnya ada nggak seorang kader Partai Golkar yang benar-benar secara aktif dan bekerja maksimal untuk kepentingan buruh? Itu satu. Yang kedua juga banyak persoalan-persoalan tenaga kesehatan yang sampai sekarang juga masih belum final. Nah itu saya perjuangkan terus juga semua. Bahkan masalah TKI, masalah ABK dan lain-lain itu saya urus semua juga. Artinya apa? Saya nggak pernah berpikir ngurus-ngurus anggaran, ngurus-ngurus apa yang biasanya menjadi basis-basis kinerja daripada teman-teman Golkar. Orang bilang saya kok agak ke kiri-kirian di Golkar, tapi saya bilang Golkar itu ideologinya adalah ideologi Pancasila. Pancasila itu kalau kita lihat dirunut aja bersifat sangat sosial terhadap istilahnya menaungi basis-basis sosial, dan itu harus kita tonjolkan gitu. Bukan semata-mata karena Golkar ini kumpulan orang-orang yang berhasil, yang banyak uang dan lain, kemudian hanya berkutat di dalam konteks karya kekaryaan. Ini harus kita ambil dalam sisi lainnya. Dan ini baru sebenarnya tren terjadi ketika saya menunjukkan itu. Dengan pemecatan di Partai Golkar, sudah berpikir atau melirik-lirik partai lain yang mungkin akan Anda masuki? Saya tidak pernah niat untuk gabung dengan partai lain, tapi saya ingin mengambil alih Partai Golkar bersama dengan teman-teman sehingga nanti kami bisa bersatu lagi di Partai Golkar bagaimanapun caranya dengan istilahnya dengan strategi yang baik tentunya, dan juga dengan berbagai macam
cara lah istilahnya. Tapi Bagaimana itu mengambil lagi Partai Golkar? Caranya adalah cara yang legal, cara yang baik dan cara Tidak yang elegan. mengkudeta ya? Tidak. Ada caranya nanti. Gimana Belum bisa saya caranya? cerita sekarang. Itu bisa 1 hari 2 hari lagi interviewnya. Oke ya, terakhir. Anda tetap mendukung Jokowi JK sampai nanti Pilpres? Iya, sampai nanti Apa Pilpres, bahkan saja yang akan kalau Anda lakukan? sudah mereka menang pun akan saya tetap dukung kok, tenang aja. Ya, menjelang Pilpres ini apa saja yang akan Anda lakukan, Mas Ya, Purwida? saya mempunyai jaringan yang cukup baik sampai ke level daerah dan itu bukan jaringan Golkar. Tidak ya, kan salah satu larangannya sebenarnya kan tidak boleh menggunakan jaringan Golkar. Itu bukan jaringan Golkar, jaringan yang kita buat sendiri. Dan mudah-mudahan ini bisa sangat membantu di dalam konteks mempengaruhi basis-basis pemilih yang masih mengambang. Itu yang kita harapkan. Baik, kita akan tunggu bagaimana kemudian hasilnya di Pilpres 9 Juli nanti. Insya Allah. Mas Purwida, terima kasih telah berbincang bersama kami. Ya, makasih. Terima kasih. Ya.